Siapapun yang pernah dibully pasti tahu ini. Begitu kamu menjadi target, tidak masalah apakah kamu melawan atau diam saja. Bullying itu selalu menjadi lebih buruk. Mari kita bicara tentang Kino. Para pengganggunya memaksanya datang ke sekolah tanpa celana. Mereka mengejeknya setiap hari. Sendirian dan terisolasi, ia beralih ke internet, membagikan kesakitannya dengan nama pengguna The Walking Dead. Kemudian, teman sekelasnya, Mike, menemukan postingannya. Keesokan harinya, sepatu Kino disembunyikan. Ia mencari kemana-mana. Tiba-tiba Mike muncul dan menyebut nama alias online Kino dengan lantang. Untuk sesaat, Kino merasa ada harapan. Ia memohon pada Mike untuk membantunya agar tidak hancur dan mengakhiri bullying sekali dan untuk selamanya. Tapi Mike berkata kepadanya, "Berhenti menunggu orang lain menyelamatkanmu. Kamu lemah. Itu sebabnya mereka mengejekmukmu." Kino bersikeras bahwa korban bukanlah yang harus disalahkan, pengganggulah yang salah. Mike tidak percaya. Ia pikir Kino pantas mendapatkan apa yang menimpanya. Ketika para pengganggu sekolah melihat mereka berbicara, mereka mengejek Mike karena berteman dengan Kino. Takut menjadi target berikutnya, Mike kehilangan kendali. "Aku tak akan berteman dengan seseorang yang bahkan dipandang rendah oleh babi." Malam itu, Kino memposting online seperti biasa. Tapi kemudian Mike menelepon. Ia berkata akan membantu dan menyuruh Kino menemuinya di atap sekolah. Kino takut, tapi ia pergi. Itu terasa seperti satu-satunya kesempatan. Apa yang menunggunya lebih buruk daripada yang ia bayangkan. Mereka memaksanya merayap di atas balok baja menuju atap berikutnya. "Lalui ini, dan kamu bisa pulang." Ketakutan, Kino berlutut dan memohon belas kasihan. Mike sebenarnya tidak ingin menyakiti Kino. Ia hanya tidak ingin dibully sendiri. Bahkan, ia sudah menelepon keamanan sebelumnya, berharap mereka datang dan mengakhiri permainan itu. Setibanya di rumah, Mike memeriksa blog Kino. Postingan malam itu dipenuhi harapan. "Penolongku akan datang. Aku akan terus memberi kabar." Namun keesokan harinya, guru mereka membuat pengumuman. Kino telah meninggal malam sebelumnya. Sekolah memperingatkan murid-murid untuk tidak membocorkan apapun, mengatakan bahwa mereka telah menangani investigasi. Mike tahu kebenarannya, tapi tetap diam. Ia pikir Kino membawa semua ini pada dirinya sendiri. Hingga suatu hari, sebuah kompas ditusukkan ke punggungnya. Saat itulah ia akhirnya mengerti kesakitan Kino. Setelah kematian Kino, Mike menjadi target baru. Ia mengalami semua yang pernah dialami Kino. Terlalu takut untuk melawan, ia pun memposting online sebagai The Walking Dead, berharap seseorang akan membantu. Tapi berbeda dengan Kino, Mike tidak bereaksi. Ia hanya bertahan. Tak lama kemudian, para pengganggu bosan. Suatu malam, mereka membawanya ke atap, memaksanya menuju tepi yang sama. Saat itu, seorang utusan muncul dan menyelamatkannya. Ia menyerahkan surat dari Kino, yang ditulis sebelum ia meninggal. Surat itu penuh amarah, mengatakan kepada Mike, "Sekarang kamu akan merasakan apa yang aku rasakan. Kamu pantas menerima semua ini." Kemudian, utusan itu lenyap, dengan 3 pengganggu mendekat. Mike memutuskan ia tidak akan berakhir seperti Kino. Ia melawan, menusuk salah satu dengan obeng. Tak lama kemudian muncul berita utama. Kekerasan di atap sekolah, murid ditangkap, pengganggu bebas berkeliaran. Mike dipenjara, para pengganggu tetap bebas. Inilah kebenarannya. Kamu tidak akan pernah benar-benar memahami seseorang sampai kamu menjalani hidupnya, berjalan di sepatunya. Tapi begitu kamu mencoba melihat melalui mata mereka, kamu mungkin menyadari bahwa kamu bahkan tidak punya keberanian untuk mencoba. Jadi, bagaimana pendapatmu tentang Kino dan Mike?